Saya dengar suara saya. Tes. Ya. Oke. Ini tadi ada pertanyaan ya. Kelasnya digabung apa tidak gitu ya. Sebenarnya dari awal sudah digabung. Nah. Oke. Ya, ulang lagi pertanyaan yang sebelumnya. Apakah kelasnya digabung atau tidak ya? Sebenarnya dari awal kelasnya tidak digabung. Karena waktu kelas pagi itu sebenarnya Bu Iin mau pinjam link aja. Link Google Meet. Tapi ternyata Bu Iinnya nggak nongol-nongol ya. Tidak muncul-muncul. Nah, untuk kalau mau sekedar mampir ke sini silahkan aja bergabung kelas B-nya. Untuk absen pasti nanti Bu Iin akan berikan lah. Jadi untuk sesi ini sebenarnya tidak digabung. Tapi nanti kalau Anda mau bergabung silakan. Untuk karena di kesempatan kali ini saya mau memberikan penjelasan tentang tugas UAS. Jadi UASnya saya kira hanya proyek saja, ya hanya proyek. Jadi dikerjakan di rumah saja atau berkelompok. Ya seperti kalau di rumah atau di kelompok kan masih bisa maksimal nilainya. Khawatir kalau nanti ujiannya soal atau entah itu kuis, pilihan ganda atau isian itu nanti nilainya agak kurang. Ya mungkin nanti boleh bergabung saja deh. Ya, bergabung saja dengan kelas yang B ya berarti ya. Yang kelas B nanti saya sampaikan ke Bu Iin kalau kelas B sudah saya berikan tentang tugas proyek yang ini ya, untuk UAS. Nanti kalau memang ada yang tidak hadir atau tidak berkesempatan hadir, bisa dengar rekaman dari yang saya rekam ini. Ya, ini kan sudah saya rekam nih. Recordingnya sudah jalan. Nah, kenapa saya minta lebih dulu mulai? Karena di tempat saya sudah hujan. Takutnya kalau hujan biasanya mati lampu atau mungkin sinyalnya kurang, dan yang lebih menakutkan petirnya tuh besar-besar gitu ya. Jadi saya mau minta duluan cepet-cepet itu, takutnya nanti malah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak tersampaikan. Nah, diinfokan aja ke kelas B untuk join kalau berkesempatan. Kalau tidak nanti saya sharing recordingnya. Ya, nanti saya bilang ke Bu Iin kelas A dan kelas B untuk UASnya berupa project ya yang saya berikan ini. Nah, di sini apakah sudah ada kelas B? Gimana katanya apakah sudah ada yang kelas B?
Belum ada kelas B ya? Ya udah. Sementara mungkin kelas A dulu memang kelasnya kelas saya ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk UAS nanti akan berupa project. Ya, nanti kalau saya kira kalau ujiannya tertulis atau soal itu nanti nilainya bisa kurang. Ya. Jadi biarkan nilainya maksimal untuk mengerjakan tugas. Tugas kelompok ini ada tujuannya. Ya seharusnya ini dimulai dari awal, tapi nanti kita lihat dulu outline-nya tidak sebanyak yang ini ya. Nanti. Nah, harapannya Anda bisa menentukan merancang sebuah database mungkin dengan memodelkan dulu sedikit teori, ya sedikit aja tentang pemodelan ERD, kemudian mengetahui lingkungan database. Ya, nanti ini diganti dengan user ya. Kemarin kan udah belajar tentang pengguna atau apa namanya privilege. Ya. Nah, untuk sistematikanya seperti ini. Jadi nanti berkelompok, mungkin samakan dengan kelompok yang apa yang struktur data ya. Samakan boleh jumlahnya maksudnya. Samakan jumlahnya dengan struktur data, nanti anggotanya bebas, siapa-siapa saja. Nanti ada tugas berkelompok, Anda cari suatu kasus, Anda rancang contoh database-nya, nanti Anda query-kan ya dengan query-query yang pernah dipelajari. Ini sistematikanya. Mungkin boleh di screenshot tampilan di depan ini. Ini sistematika penulisan untuk paper yang akan diupload saat UAS nanti. Ya, itu screenshot ya. Nah, kalau sudah, nanti yang belum minta ke temannya aja. Pertama cover ini diberikan judulnya. Judulnya sesuaikan dengan studi kasusnya. Misalnya Anda diminta membuat perancangan. Oh ya, sebentar. Untuk judul mau bebas atau dari saya judulnya? Maksudnya studi kasusnya. Apakah kalau di UTS kemarin studi kasusnya kan tentang perlombaan website yang menilai perlombaan website. Nah, untuk UAS Anda diminta membuat database dengan studi kasus tertentu. Nah, misalkan tentang rumah makan, rumah sakit, atau sekolah, tempat kursus, atau yang lain. Nanti diminta membuat itu, nanti dirancang database-nya, dan Anda query-kan. Jadi database-nya dirancang sendiri, Anda query-kan sendiri. Itu untuk praktiknya. Nah, untuk studi kasus, saya tawarkan dulu apakah mau dari saya, atau dari bebas saja ya, teman-teman sendiri. Bagaimana maunya? Baiknya. Kalau dari saya nanti saya berikan atau nama-nama kelompoknya berikan ke saya. Nanti Anda tinggal mau materinya apa ya, untuk ya semacam yang seperti di struktur data ada bedah code. Anda tinggal menjawab bagaimana database-nya dan bagaimana query-nya. Seperti itu. Jadi pertemuan ke depan, yang satu pertemuan lagi setelah Lebaran, itu hanya sedikit progres yang dari kelompok Anda sendiri, progresnya bagaimana, kemudian UAS-nya kumpulkan hasilnya. Jadi ibaratnya tugasnya itu 2 minggu untuk mengerjakan UAS. Ini kalau bisa dari sekarang dimulai sih, berarti 3 minggu. Sekarang masih hari Selasa ya. Kalau bisa sekarang. Nah, nanti saya tanya lagi ke Anda nih. Cover versi judul nanti dibuat misalkan perancangan basis data pada toko ABC atau perancangan basis data dari perancangan
database misalnya untuk di toko ABC, atau model perancangan basis data relasional untuk rumah sakit apa. Nah, abstrak ini berisi penjelasan umum dari apa yang Anda buat, ringkasan di awal abstrak. Nanti Anda mau buat apa, nanti seperti apa, database-nya untuk apa. Tujuan pustaka nanti berisi teori-teori dari paper Anda. Kalau database, jadi teorinya tentang database. Apa itu database, apa itu query, apa itu binarity, apa itu table, apa itu join mungkin. Nah, semua itu masukkan dalam teori. Tapi yang dipakai aja. Kalau Anda pakainya join, masukkan teori join. Kalau Anda masuk pakainya left join, pakai teori left join. Kalau Anda pakai teori where atau pakai listing, masukkan teori listing. Nah, sebaiknya teori itu diambil dari buku atau jurnal. Nah, ini sedikit aja sih. Anda bisa, apakah ini ujian pustaka adalah kopas. Anda kopas dari sumber yang valid, Anda kopas dalam paper. Nah, saat ini Anda boleh kopas, memang Anda pindahkan teori-teorinya untuk ke dalam paper. Nah, kemudian saya ceritakan ilustrasi kasus dari kasusnya. Kalau rumah sakit, saya ceritakan apa sih rumah sakit. Rumah sakit adalah tempat orang-orang sakit dimakan di situ, diobati, diperiksa keadaan perkembangannya, track recordnya, dan yang lain. Di sana ada entah suster, obat, nanti ada pengecekan bulanan atau harian atau apa. Ada berikan ilustrasi tentang rumah sakit dan semuanya ini dan keadaan enterprise tentang rumah sakit. Kalau rumah makan nanti tempat yang menyediakan makanan, ya menu, jangan mau makanan nanti terganggu konsentrasinya. Yang rumah sakit seperti itu ya. Nah, pembahasan ini inti dari papernya. Anda diminta terangkan secara naratif. Naratif berarti Anda cerita, ya narasi. Anda cerita detail identifikasi Anda tentang enterprise. Tadi rumah sakit, enterprise. Ini seperti apa? Kemudian entity. Entity berarti ada dokter, ada pasien, ada apa. Atribut dan value. Kemudian yang lainnya, maksudnya relasinya. Mungkin dokter memeriksa pasien diperiksa dokter. Untuk teori kan diajarkan ya ERD ya, jadi sedikit lagi. Kemudian ya rancang ERD-nya. Kalau perlu RDM-nya, record based data modelnya. Nanti saya mau bingung, tanyakan aja di forum, nanti saya berikan materinya tentang RDM. RDM gampang kok. Nah, kemudian setelah sudah jadi database-nya, Anda buat 10 perintah DBL dari studi kasusnya. Kalau studi kasusnya rumah sakit, berarti DBL berarti kan create. Nah, create dokter, create database, apalagi create pasien, create obat, atau mungkin alter. Nah, 10 perintah DBL Anda create, Anda screenshot, dan hasilnya seperti apa Anda buat juga. Kemudian buat 10 macam query, maka berhasil sudah juga. Ya, 3 diantaranya dibuatkan view. Jadi dari 10 query, 3 view, wajib view. Nah, view ini buat yang strategis. Misalkan Anda mau menampilkan nama pasien atau menampilkan jumlah pasien pada bulan Oktober, atau menampilkan nama-nama pasien pada bulan Oktober, atau dibuatkan view nama pasien di bulan Oktober.
Kan kita udah belajar ya sebelumnya. Nah, 10 query atau DML ya, atau manipulasi medis, tapi kalau bisa query yang select, nanti Anda buat 10, tapi 3 diantaranya, 3 dari 10 itu adalah query view. Nah, untuk fragmentasi ini nggak usah, karena tidak dipelajari ya. Ini tidak usah fragmentasi. Yang tadi tidak usah. Ini tolong di screenshot lagi. Ini tidak usah nih, karena saya ambilnya materi tugas yang masa lalu, yang sistem informasi ya, yang satu itu ada fragmentasi. Nah, yang fragmentasi tidak usah, lanjut ke bawah, berikan penjelasan. Ini di screenshot ya, kalau pembahasan, berikan penjelasan tentang pembagian user dalam penggunaan basis data sesuai kasus masing-masing. Dan memberikan 3 screenshot penciptaan user tersebut. Nah, kan Anda buat database kasusnya itu rumah sakit, berarti user yang dibutuhkan siapa? Nah, Anda mungkin ada petugas siapa, ya, petugas apa, staf, atau mungkin dokter, ya. Atau kalau pasien bisa ada akunnya, silakan bikin create akun pasien. Nah, tapi user ini kan nanti bagaimana ke privilege-nya, hak akses pasien ke database. Hak akses pasien ke database-nya. Nah, ini kita akan di screenshot bagian dulu. Jadi pembahasannya hanya narasi tentang enterprise, entity, attribute value, kemudian modelingnya, ERD, RDM, kemudian 10 perintah DDL, 10 perintah query DML. Tapi kalau bisa query yang select, bukan query insert, nah, query select. Kemudian kita penjelasan tentang pembagian user. Jadi sebelum di create dengan SQL, Anda jelaskan dulu usernya. Seperti di PPT yang sebelumnya, usernya itu apa asasnya? Hanya bisa create, atau edit, atau update, atau apa, ya. Jelaskan dulu. Baru dibuat usernya. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan kita tanya. Nah, kesimpulan. Jadi di papernya setelah pembahasan itu kesimpulan. Kesimpulan berisi penelitian yang dibuat, imbas dari usulan sistem yang akan dibuat, kelebihan sistem yang diusulkan dengan menggunakan basis data. Jadi di harapan kesimpulan ini, harapannya Anda punya harapan ya, sebenarnya kesimpulan bukan itu. Anda punya harapan setelah dibuatnya database. Hasil penelitian yang dibuat, misalkan dengan adanya perancangan database ini, rumah sakit ABC menjadi terdata dengan baik, ya, sehingga antrian ataupun pencarian data dapat dilakukan dengan cepat. Ya, antrian tadi berkurang. Waktu tunggu si pasien atau menunggu obat atau apapun yang khusus Anda bisa tentukan masalahnya menjadi berkurang. Nah, proses di kasir menjadi lebih cepat. Pasien dapat mengetahui jumlah yang harus dibayar dengan cepat. Nah, imbasnya ke antrian ya. Kalau imbas itu berarti hubungan ke sistem luarnya atau luaran. Kalau yang internal ingin datanya terorganisir dengan baik, pencarian cepat, imbasnya antrian itu, yang imbasnya kan ke antrian. Imbasnya antrian menjadi cepat atau sedikit, atau malah tidak ngantri, atau mendiagnosa penyakit jadi lebih akurat karena ada yang sebelumnya ketahuan. Ya, kalau ada batuk, oh ternyata Anda pernah ada asma, jadi obat batuknya yang mengandung obat asmanya juga, misalnya seperti itu.
Nah, kelebihannya apa? Anda bisa masukkan juga kelebihan database-nya tadi, diagnosa tadi misalkan. Dengan adanya sistem basis data ini, diagnosa pasien jadi lebih akurat karena histori atau rekam medis pasien dapat dilihat oleh dokter. Jadi Anda berikan kelebihan dari basis datanya. Saran ini nanti Anda berikan saran itu berupa harapan yang dilakukan guna melengkapi kekurangan dan dapat digunakan pada penelitian selanjutnya. Yang maksudnya saran ini nanti harapannya database ini dapat dirancang dan dibuat sistem. Nah itu database akan dirancang dan menjadi dasar pembuatan sistem atau menjadi wadah dalam menampung database dalam sistem apa ya. Entah sistem informasi medis atau sistem informasi kedokteran atau sistem informasi penyimpanan obat atau apa. Jadi Anda berikan harapannya nanti database ini mau diapakan ya di selanjutnya. Atau mungkin nanti buat skripsi. Anda bisa menggunakan database untuk skripsi. Nah, data pustaka dari teori-teori yang Anda kopas tadi, Anda tuliskan lagi sumbernya. Nah, ada formatnya. Ya, Anda bisa cari tahu juga formatnya. Kalau buku seperti apa, kalau jurnal seperti apa, kalau link website seperti apa. Link website tidak boleh Wikipedia atau blog. Itu aja yang tidak boleh kalau website. Selain itu boleh. Wikipedia dan blog itu tidak boleh. Kalau jurnal ada di blog, Anda masukkan referensi jurnalnya, jangan blognya. Jadi kadang ada orang yang mempublish jurnal sendiri, tapi yang dimasukkan ke Lotre Pustaka jurnalnya, jangan blognya. Kalau blognya tidak boleh, karena gampang di-repost. Anda tidak nemu definisi database, Anda buat sendiri aja. Database adalah apa? Simpan jadi satu referensi. Padahal itu perlu dibuat dan betul benar juga. Nah, itu saja outline-nya untuk tugas UAS. Jadi untuk UAS konsep pembahasannya seperti ini. Nah, tadi saya tawarkan untuk studi kasusnya apa mau bebas atau saya tentukan. Gimana nih? Anda punya ide nggak? Kalau bebas ya silakan Anda cari. Nanti pas pertemuan ke-15, Anda tinggal upload progresnya. Kalau progresnya sudah selesai sampai semua, ya upload aja semuanya. Berarti sudah selesai. UAS tinggal di-upload ulang, atau nanti kalau ada revisi atau ada perubahan atau ada pembetulan, nanti Anda lakukan aja. Nah, ada pertanyaan. Ini udah di screenshot ya, karena saya akan discuss. Ada pertanyaan? Saya milih bebas, Pak. Ya, gimana? Bebas aja, Pak. Bebas. Untuk referensi bebas ya, Pak. Oh iya deh. Bentar, kok suaranya nggak masuk ke earphone ya? Ya, berdasarkan tadi bebas aja semuanya ya. Nama kelompoknya, anggota kelompoknya bebas. Kemudian apa tadi? Topik studi kasusnya bebas. Tapi kalau bisa yang menarik ya, misalkan dikaitkan dengan pandemi sekarang, ya, pandemi sekarang. Apa hubungannya dengan pandemi? Misalkan bahan makanan susah, kita harus ya tadi kan apa namanya harus tatap muka atau datang ke pasar. Bagaimana caranya supaya tidak harus datang ke pasar atau mendata orang-orang yang terkena COVID. Data dulu aja, mendata orang-orang yang terkena COVID. Atau bagaimana caranya menyimpan data apa gitu. Jadi silakan Anda bebas. Kemudian ya kalau bisa ada enterprise-nya.
Enterprise itu berarti instansi. Kalau tadi mendata memudahkan kita untuk belanja tanpa datang, berarti enterprise-nya, ya anggap aja enterprise-nya pasar e-market. Dalam e-market kan udah pasti ada penjual, pembeli, dan lain-lain. Itu nanti akan jadi entity-nya. Seperti itu. Nah, untuk PowerPoint ini udah di screenshot tadi ya, yang utamanya kan ini aja. Yang utamanya, sistematika penulisan sama pembahasan yang paling penting. Karena untuk abstrak, tujuan pustaka, kondisi keadaan enterprise kan udah paham semuanya, isinya seperti apa. Untuk pembahasan, ini inti dari tugasnya. Jadi akan Anda buat seperti ini. Nah, yang fragmentasi nggak usah. Nah, ada mau tanyakan tidak? Ada yang mau tanyakan? Saya nggak ada, Pak. Yang lain mungkin? Soalnya nggak masuk. Oke, sampai sekarang ada yang kelas B nggak masuk sini? Join nggak kelas B? Mungkin nanti kelas B ikut buin, maksudnya akan buin berikan sendiri ya. Kalian mau tanyakan? Anggota kelompoknya waktu database waktu struktur data berapa kelompok, berapa orang? 5. 5 orang ya? Atau 4 orang? 5 Pak, 5. 5 ya? Ya berarti ikuti itu aja. Karena kan masih semester 1 ya. Mungkin belum banyak yang ulang-ulang juga. Jadi satu kelompok 5 orang. Silakan Anda mau bebas cari kelompok, kemudian bagi tugas. Kan ini kan sistematikanya nih. Mungkin di tahap pertama Anda tentukan enterprise-nya. Ini enterprise. Mau rumah sakit, rumah makan, atau rumah herbal. Jadi tentukan enterprise-nya. Tiap-tiap rumah tuh beda, isinya beda. Jadi bedakan antara rumah sakit dengan rumah makan. Bedakan pembeli dengan customer. Apa beda customer dengan pembeli? Kalau pembeli hanya beli, ya, sorry bukan customer, pelanggan. Kalau customer juga pembeli ya. Kalau pelanggan orang membeli sekaligus melanggan, rajin dia beli di situ. Nanti ada loyalty atau nilai rewardnya. Ini bedakan dulu aja. Jadi jangan mentang-mentang mirip-mirip, istilahnya mirip-mirip. Anda di bab 1, misalkan di abstrak bilang pembeli, di enterprise bilang pelanggan, nanti di pembahasan bilang customer. Nah, jadi mana yang benar nih? Meskipun itu mirip-mirip, ya, tadi saya hampir lupa customer dengan pelanggan ya, karena kan memang mirip istilahnya. Jadi hati-hati. Kalau Anda nggak ngeh, waktu sidang mungkin atau diperiksa papernya, bingung sendiri gitu. Jadi konsistenkan saja dengan istilah ya, rumah sakit, rumah makan itu objek, entitinya kan beda. Ada yang mau ditanyakan tentang pembahasan ini? DDL berarti bikin perintah DDL ya, Data Definition Language, yang create, alter gitu. Kalau bingung, misalkan selain create apalagi alter kasusnya apa ya, Anda dengannya kasusnya, misalkan mau menambahkan field apa ya, field ya, menambahkan struktur field baru apa yang dulunya tidak diperlukan sehingga sekarang diperlukan gitu. DDL bukan update ya, tapi definition
Data Definition Language. Oke, ini gampang-gampang susah. Yang susah mulainya. Ya, mulainya susah mau bikin apa. Kalau sudah ketemu mau bikin apanya, sudah ketemu, lanjutnya pasti gampang. Ya, pasti gampang. Karena tinggal DDL-nya, tinggal query-nya itu yang dipelajari kan kemarin. Belum lama. Ini yang susah mulainya aja. Mau bikin apa. Kalau bisa sebelum lebaran udah tahu mau bikin apa. Jadi begitu lebaran udah tenang, habis lebaran bikin query. Nah, ini karena berkelompok, mungkin yang pertama ini enterprise bareng-bareng, tentukan ya ERD, DDL, query sama query yang pembagian user, ini masing-masing bikin. Terakhir tinggal kompilasi atau ngerapiin. Jadi pas 5 orang kan. Jadi jangan buat satu orang aja, misalkan semuanya dibikin dari DDL, query sampai ke user, dia bikin sendirian. Jadi bagi-bagi tugas aja. Ada yang bikin DDL, ada yang bikin query, 3 view, ada yang bikin user. Gitu. User tuh minimal 3 ya kalau bisa ya, 3 user. Kalau memang cuma 2 ya sudah, jangan dipaksakan ya. Nanti kecibuta ya. Ya, maksudnya kalau tidak perlu ditambahkan user-useran atau user apa ya. Nah, untuk user ini jangan berikan nama user. Jadi ada user. Ya, jadi berikan user itu apa, staff, dosen. Ya minimal kalau bingung staff aja lah. Ya staff. Nanti kalau ditanya siapa usernya, user. Jadi apa jawabannya? Nggak pas gitu ya. Jadi user ini admin kan juga user ya, admin. Nah, admin juga user, jadi user adalah admin. Jadi nggak tepat kalau user adalah user. Ada yang ingin tanyakan? Kita sudah sibuk bikin kelompok nih. Mau siapa-siapa? Ya? Format tulisannya apa, Pak? Maksudnya gimana format tulisan? Maksudnya ukuran fontnya gitu. Ukurannya standar aja, misalkan Arial 12 itu aja. Arial 12-nya tidak terlalu mentingin format, yang penting terbaca dengan baik. Jadi defaultnya biasanya Arial 12 ya. Spasi boleh 1,5 atau 2. 1,5 aja lah ya, 1,5. Jadi standar format dokumen 12 Arial, spasi 1,5. Kiri kanannya boleh 1,5, 1,5. Ya standar aja lah. Jangan sampai terlalu miring atau terlalu mepet ke kiri, jadi hilang tulisannya. Ya, fontnya jangan bebas juga lah, nanti keriting-keriting nanti saya bacanya bingung. Fontnya Arial aja. Ya bukan nggak boleh kreasi, tapi fontnya Arial aja. Apa Arial ya. Jadi kalau fontnya bebas nanti ada yang pakai simbol lagi. Saya bingung nanti konversi fontnya. Jadi jangan bebas, pakainya Arial aja. Tapi kalau masih bisa terbaca kayak Times New Roman nggak masalah ya. Yang masih familiar saya baca Times New Roman. Kalau baca simbol nggak bisa bingung. Ini simbol apa ya? Ini fontnya apa ya? Apalagi fontnya baru diinstal dari internet itu. Ini fontnya keren nih. Ya pokoknya yang gampang terbaca lah ya. Ya pasti boleh, tapi yang gampang terbaca. Kalau misalnya rekomendasi tadi Arial dan atau Times New Roman. Ada lagi pertanyaan? Pak, yang RDM itu gimana, Pak? Oke, RDM itu sebenarnya Anda buat, coba saya sambil cari di internet cepat.
saya lagi mencari sebentar. Jadi kelihatan nggak? Nah, misalkan ini RDM itu adalah record base data model. Ya, ini kelihatan ya. Jadi record base data model itu ya dibuat sebelumnya dari ERD. Kalau ERD sudah jadi, record base data modelnya otomatis jadi. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, misalkan ini part suku cadang, ya kalau di ERD dapat digambar dengan entity, ya dapat digambar dengan entity. Kemudian supplier juga dapat digambar dengan entity. Kenapa? Kata kuncinya kalau entity adalah kata benda, ya kata benda adalah entity, kata kuncinya atau sifat. Kata bendanya adalah entity. Kalau ini delivery adalah kata kerja, berarti dia sebuah relasi yang digambarkan dengan belah ketupat atau apa namanya ini, diamond, ya belah diamond atau belah ketupat. Nah, nanti lama-lama kalau digambarkan ERD ya seperti ini. Gitu. Ya kalau dengan gambar itu sudah familiar ya. Kelihatan ya gambar kayak tadi ya. Nah, jadi bayang-bayang yang entity ini seperti ini. Entity, relasi, RDM adalah record base data model. Dari entity yang sudah dibuat di ERD, Anda tulis recordnya. Anda buat recordnya. Record adalah barisan data. Nih, dari tabel suku cadang ada 5 record. P1, P01, P02, P03, P04, P05. Ini burem nggak ya? Nggak burem ya, mudah-mudahan. Nah, supplier berikan recordnya. S01, S02, S03, S04. Semuanya di nama record dari table supplier diberikan. Kalau table supplier ada nomor supplier, nama supplier, status, kota, kemudian udah ya kota, berarti semua isi dari semua value dari field ini diisi. Itu record. Nah, record base data model berarti model data berbasis record. Ya, record base data model. Model data berbasis record. Kita melihat recordnya. Nah, delivery juga sama. Delivery table recordnya diisi. Nah, ini berapa banyak? Kalau bisa table master. Ini table master. Yang aja deh. Ini table master. Ini table transaksi. Tahu dari mana? Table master, table yang isinya jarang berubah. Biasanya merupakan acuan dari atau untuk table yang lain. Dia punya primary key, punya foreign key nanti. Ini juga table master. Table yang jarang berubah. Contoh, ini baut 3 cm. Apakah bulan depan jadi 4 cm bautnya? Kan enggak. Dipotong iya jadi 2 cm, tapi kan mungkin enggak. Kalaupun ada baut 2 cm, berarti ada perubahan atau ada penambahan P06. Bukan dia berkembang ya bautnya, tapi ada penambahan P06. Delivery table transaksi, karena dia table yang isinya selalu dan sering berubah. Ya, siapa yang tidak ingin ada delivery yang banyak? Kalau dia sebuah pengiriman, ada untungnya gitu.
Nah, itu belum sampai ke RDM, itu baru ilustrasi cerita sebelumnya. Nah, RDM adalah, ini diulang lagi, RDM itu misalkan kita ingin mengetahui, baut 3 cm, siapa supplier yang mengirim baut 3 cm. Nah, kalau bicara itu berarti kita harus menghubungkan primary key ke foreign key. Ini nomor part di delivery. Nomor part di delivery ini bisa nyambung dengan nomor part di suku cadang. Ya. Kemudian nomor supplier di delivery bisa terhubung dengan nomor supplier di table supplier. Nah, pasti nomor part ini adalah primary key. Nomor part di delivery adalah foreign key. Nomor supplier pada table delivery adalah foreign key. Nomor supplier di table supplier adalah primary key. Nah, mudah-mudahan nggak ada yang nanya, kok bisa tahu Pak ya? Ini kan teorinya. Mudah-mudahan nggak ada yang nanya, mudah-mudahan. Ya, ini. Nah, inilah RDM. Jadi RDM itu record based data model ya seperti ini. Kalau ada table-table terhubung, dihubungkan dengan primary key, foreign key, terlihat garisnya ini, terlihat nih garisnya nih. Nih, terlihat garisnya dari mana ke mana. Ini adalah RDM, record based data model. Tadi pertanyaan, baut 3 cm, siapa suppliernya? Nah, P01 ada garis kan tadi, ikutin garisnya. Oh, ternyata ke table sini, delivery. P01 di sini. P01, ini P01. Jadi kan namanya record berarti sebaris sama, serupa dan satu sifat. Ya, satu sifat. Ternyata ini ada sambungan lagi di sini. Ada S01 dan S02. S01 dan S02. Oh, jawabannya adalah PTA dan PTB. Jadi supplier baut 3 cm adalah PTA dan PTB. Ini adalah RDM. Itu. Ini RDM nih. Table record yang terlihat keterhubungan antara primary key dengan foreign key. Ya, primary key dengan foreign key itu RDM. Jadi setelah Anda buat ERD, tinggal isi recordnya, tarik garis lagi antara primary key dan foreign key-nya. Itu record based data model. Ada pertanyaan lagi? Ya, makasih Pak. Ya, mungkin yang lain juga. Ini di screenshot, takut lupa. Atau mungkin nanti rekaman saya berikan deh di drive ya. Ada lagi pertanyaan lain? Jadi RDM sudah terjawab ya. Simpel kan RDM itu. Kembali ke pembahasan UAS. Ada mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, berarti selesai sudah. Tinggal Anda bikin kelompok, tentukan studi kasusnya, tentukan enterprise-nya. Ini yang pertama itu enterprise. Tentukan enterprise, ya mau rumah sakit, rumah makan, atau rumah sehat. Tentukan entity, dia berupa objek. Kalau rumah sakit berarti objeknya benda-benda, ya kata benda, entity itu kata benda yang ada di rumah sakit. Dari dokter, kemudian mungkin peralatan medisnya, Anda catat juga.
kemudian ada pasien. Pokoknya segala hal yang berhubungan dengan kata benda adalah entity. Kalau dia berelasi antar kata benda tadi, antar entity tadi, berarti ya terjadi relasional. Dokter dengan alat medis, mungkin saat operasi, mungkin saat praktek biasa, mungkin saat apa, nanti bukannya ke stok atau apa. Nah, ya jangan lupa meskipun tadi diminta objek yang ada di dalam enterprise, bukan berarti semua-muanya ya dimasukkan. Kalau tadi hubungan ke stok barang pada saat pembuatan database rumah sakit, mungkin tidak perlu sampai situ. Tidak perlu sampai stok barangnya. Jadi Anda fokusnya kemana? Apakah ke rekam medisnya, apa ke pelayanan pasiennya, atau kemananya gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang database semua dimasukkan. Jadi kunci membuat database sebenarnya satu tadi, apa yang mau disimpan. Ya harus tahu dulu apa yang mau disimpan. Kita mau menyimpan data pasien, ya berarti fokus ke data pasien. Apa penyakit, mungkin rekam medis, mungkin obat yang pernah diberikan, alergi atau tidak, ya, atau ya histori dia datang ke rumah sakit, apakah sering atau mungkin penyakitnya kambuhan, ya, atau bagaimana. Ya. Oke, silakan yang lain ada pertanyaan. Jadi ini diberikan gambaran untuk UAS berupa project atau kerjakan di rumah, ya, take home dari mungkin dari sekarang pun sambil ngabuburit dengan temannya bisa diskusi mau tugasnya apa, mau enterprise-nya apa. Kalau sudah bagi-bagi tugas, siapa yang bikin penjelasan enterprise, siapa yang bikin ERD-nya, siapa yang bikin nanti DDL-nya kalau udah jadi, siapa yang buat query-nya, siapa yang buat user-nya. Jadi saya rasa semuanya bisa jalan bareng. Ya. Kalau sudah ketahuan rumah sakit, berarti kan usernya mungkin teknisi, mungkin staff, mungkin dokter. Kalau dokter adalah user, berarti dia bisa ambil andil dalam database-nya. Dia bisa lihat record rekam medis si pasien itu. Atau staf keuangan mungkin. Kalau banyak, Anda batasi aja. Ya kan pastinya objek di rumah sakit banyak. Dari sistem keuangan, sistem pasien tadi, sistem rawat inap, obat. Anda pilih yang mana tuh untuk dibuat tugas ini. Ya nggak usah semuanya. Nanti nggak ada batasan, Anda bingung sendiri, tugasnya nggak kelar. Ya. Ada pertanyaan? Nggak ada saya, Pak. Ya, yang lain ada pertanyaan? Mumpung live nih, ada pertanyaan Ada, Pak. tidak? Nanti di pertemuan 15 setelah Lebaran hanya upload progresnya saja ya. Progres dari pembahasan ini. Karena progresnya baru sampai sini misalkan. Ya udah upload aja. Nanti apa kendalanya? Kalau kendalanya waktu berarti tinggal teruskan saja ya. Kalau sudah selesai ya mungkin saya lihat ternyata sudah cukup, nanti tinggal upload ulang di UAS-nya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada, Pak. Oke, yang lain? Apa ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Tapi itu mau bertanya?
Ya mungkin saya tunggu sebentar ya, mungkin masih bingung-bingung, Anda baca dulu pembahasan, nanti kalau ada pertanyaan silakan nih. Jadi jangan nggak terburu-buru untuk menyelesaikan ini perkuliahan ini. Kalau ada pertanyaan silakan ya, langsung aja ya. Oke, gimana? Oke, sudah jelas, clear. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung saja. Oke, gimana? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri nih tatap mukanya. Gimana pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Ada yang salah suara? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri perkuliahannya. Silakan Anda buat kelompok. Nanti kalau bingung bisa langsung japri WA atau melalui forum e-learning. Mungkin japri aja langsung ke WA. Kalau ada bingung-bingung. Oke, kita sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Salam, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Kaki, oi. Hei. Beno nggak puasa. Assalamualaikum. Puasa Ben, puasa. Lawak. Belum suaranya hilang tuh ya. Pel. Lu nggak puasa, Ben? Bapak lu nonton, Pel. Lah, Ada Sokin, Pel Cok. nonton, Pel. Aduh. Sokin dul. Mas ini, Mas. Beno mau Ben PRT lu, Ben. Nah, Piki, pelter enak banget ini. Pelter enak banget, Cok. filter aja. Ngerokok flicker lagi dia, anjir. Dem sila, Dem. Parah. Asik nih. Iya. Warteg masih buka, Dem. Ya, Bre. Minggu depan. Aja warteg mana nih? Beno gue Ben bapak lu, Ben. Karisma.
Karisma buka, Cok. Ditunggu katanya anak Karisma. UPN. Karisma kentut. Karisma kentut. Yang naik karisma kentut. Bodat, bodat. Haus ya. Aduh. Kelar kelas gini amat. Karisma karistut, yang naik karisma kentut. Woi, kita bukber yuk. Lu Bre, di mana pada Bre? Kok ngumpul-ngumpul sih? Kosan, Dim. Kosan Beno. Kosan. Bisa Emang PP udah- ini. Iya, emang udah kagak ada Satpol PP sono. Bukan Aman banyak. kalau sini mah. Kalau di warkop baru Del. Mas. Diangkut. Si gila yang diangkut tadi, Mas. Pas di warkop. Astaga. Oh, Bre, bagus. Lanjutkan. Mau hujan aja. Mana sih? Iya, hujan sih. Wede, Dimas. Mantap. Set rambut gua parah banget. Pak ngopi nih. Samping kopi tuh, Dim. Mana Pin? Gua agak dong gua puasa. Kopi. Bre. Puasa. Karisma, Bre. karistut. Enggak ada. Enggak seru. Karisma karistut. Gondrong buat manusia. Yang naik karisma kentut. Mesinnya dijual. Eng. Dim, Apa Bre? Dim, gua mau masuk UBV dong. Masuk gue semester 3 nih. Nanti. Iya, gua mau masuk ya. Gua mau masuk dong, tapi di-kick dari grup. Gimana tuh? Bodo amat Bre. Ini kan apa? Pendaftaran kapan ya? Nantilah. Ini kan lagi PSBB Bre. Kagak boleh ke kampus dulu. Bikin dong. Ada pas ada maba ya? Enggak. Nanti pas ini, Pak. Iya, rekrutan maba tuh. Nanti kan gua dilantik AT dulu. Dilantik AT baru udah tuh. Langsung Berarti mau. dilantik gue juga dilantik di pesan kue dong. Kagak lu mah belum man anjir lu masih. Gue mau ini masuk ke kuah. Pesan kue. Masuk ke kuah bisa nggak? Hah? Aja. Masuk ke kuah. STVJ Yang gua sama keju. Ada AT noh, ada AT. Mbak AT Raden Roro coba Ate apa sih? anggota tetap. Oh, lu udah. Gue masih anggota muda. Dem kalau nggak bisa main gitar bisa nggak sih Dem? Masuk UBV? Gak apa-apa lu belajar lah di sono anjir. Kalau baru-baru bisa galer gimana? Nah, ini. Orang apa, Bre? Orang banyak kan kabarin FSM. Dem ya. Iya, siap. Kalau Santuy. misalkan udah buka, gue mau masuk. Santuy. Tapi jangan galakin gua. Ya, Lu kan- iya, siap. Lu kan udah anggota tetap. Bahaya di masnya mainnya. Kagak, Terus Bre. KO Gue gua. lagi santuy. KO. Kagak, Bre. Gue astaga. Lu kan galak Dim. Kagak, Bre. Gue santuy orangnya, Bre. Jaga gue ya. Iya. Ji. Tapi gue nggak bisa main gitar nggak apa-apa ya? Gak Gua mau apa-apa. ngomong, Dim. Nggak apa-apa. Dim, gue mau ngomong. Bre. Karisma karistut. Karena karisma kentut. Aduh, Bre. Set Ben, puasa Ben. Buset. Parah banget. Lagi dapat aku Cuk. Dapat. Lagi dapat anjing. Pada sahur nih Dim. Gue dapat karisma. Dah. Udah Dim, ntar kabarin ya. Siap, santuy. Thank you Dim. Oke. Nah, ini
Halo.